Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, di mana nanti yang akan dibahas itu semua soal yang berkaitan dengan trigonometri untuk matematika wajib kelas 10 semester 2. Jadi mulai dari awal dari ukuran sudut itu sampai nanti yang terakhir yang grafik fungsi trigonometri. Bapak udah ngirim link tadi melalui operatornya, udah dikirim linknya untuk soalnya. Itu ada 15 soal. Nanti kita bahas setiap soalnya, satu soal itu nanti kita perluas lagi gitu. Jadi satu soal dibahas kemudian diperluas lagi. Jadi bukan soal jawab aja, tapi ada perluasan terhadap materi tersebut juga. Oke, kita mulai saja. Soal nomor 1 dimintanya adalah nilai dari 150 derajat. Ini adalah soalnya yang diminta. Tentukan nilai dari 150 derajat ditambah 0,8 V radian, itu sama dengan berapa? Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Pilihan A-nya adalah 144 derajat, B-nya 249 derajat, dan seterusnya. Itu ternyata di pilihan gandanya itu jawabannya dalam bentuk derajat. Artinya, kalau misalkan kita punya 150 derajat ditambah 0,8 V radian, maka nanti ini adalah dua ukuran sudut yang berbeda, satuan sudut yang berbeda. Ini dalam derajat, ini dalam radian. Tetapi yang diinginkan adalah di jawabannya di pilihan gandanya dalam derajat. Berarti ini derajat udah nggak masalah, tetapi ini radian itu masih bermasalah karena yang dimintanya itu dalam derajat, sehingga radian dia ini harus diubah ke dalam derajat. Gimana sih cara merubahnya? Tinggal gini aja. Kita bahas materinya. Jadi kalau misalkan kita ini istilah yang sering Bapak gunakan, Dr. V artinya apa? Artinya itu adalah derajat diubah ke radian. Nih, D-nya adalah derajat, R-nya adalah radian, itu V-nya itu di atas. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita derajat ke radian, itu tinggal dikali V-nya di atas per 180 derajat. Nah, kalau kita balik radian ke derajat, berarti dikali V-nya jadi di bawah, 180 derajat per V. Sebagai contoh, kalau kita punya, misalkan kita punya berapa ya? Kita punya 240 derajat. Ini berapa radian? Berarti nanti derajat ke radian itu pi-nya di atas. Berarti sama aja dengan 240 derajat dikali pi-nya di atas, pi per 180 derajat. Nah, kita mau mengubah nih dari derajat ke radian. Berarti nanti kita punya ini 240 derajat dikali pi per 180. Kita sederhanakan, cari bilangan yang bisa membagi 240 dan bisa membagi 180 secara bersamaan. Berarti dibagi 60. Sehingga 240 dibagi 60, 4. Ini adalah 4, 180 bagi 60, 3. Sehingga hasilnya itu adalah 4 per 3 V radian. Ini adalah C, itu adalah lambang radian. Tapi kadang-kadang di buku tertentu ada yang tidak dituliskan radiannya, dan itu nggak masalah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita balik nih? Kita punya radian, ditanya derajat. Misalkan kita punya berapa ya? Misalkan kita punya 3 per 5 V radian, berapa derajat? Berarti kalau radian ke derajat dibalik nih, berarti V-nya ada di bawah. Sehingga hasilnya adalah 3 per 5 V dikali V-nya di bawah. Berarti 180 derajat dibagi oleh V. Berarti ini habis V dibagi V. Kemudian 180 dikali 3 dibagi 5, atau 180 bagi 5 dikali 3, terserah kalian. Kalau biar lebih mudah, kita bagi dulu. 180 dibagi 5, itu adalah 36. Tinggal 3 dikali 36, maka hasilnya adalah 108 derajat. Nah, ini adalah, jadi dihafalkan cuma satu aja, Dr. V aja pokoknya, derajat ke radian, V-nya di atas. Berarti kalau dibalikan, maka balikan juga V-nya ada di bawah. Nah, untuk kasus ini dimintanya adalah 150 derajat ditambah 0,8 V radian. Berarti kita harus mengubah nih 0,8 V radian diubah ke dalam derajat. Sehingga hasilnya adalah, kita pindahkan di sini, 150 derajat ditambah 0,8 V radian. Berarti sama dengan 150 derajat ditambah 0,8 V. Kemudian radian diubah ke dalam derajat, berarti V-nya ada di bawah.
Berarti tinggal dia dikali 180 derajat dibagi oleh V. Maka ini adalah 150 derajat, V-nya saling menghabiskan. Tinggal 0,8 dikali 180. Berarti hasilnya adalah 8 dikali 18. 144 derajat. Maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 294 derajat. Maka ini adalah hasilnya. Gitu. Ini adalah bagian awal dari trigonometri. Harusnya sih soal seperti ini tidak terlalu sulit. Gitu. Oke. Ada yang mau kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen di itu aja. Jawabannya C, betul. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 2, jika theta terletak di kuadran 4, ini soalnya. Nomor 2, jika theta terletak di kuadran 4, maka theta dikurangi V, maka theta dikurangi V itu terletak di kuadran mana? Di kuadran berapa? Nah, berarti kalau misalnya kita mau bahas soal yang kayak gini, mengerjakan soal yang kayak gini, jangan lupa kita harus mulai dari yang diketahuinya. Yang diketahuinya apa? Theta di kuadran 4. Kita bahas soal ini berkaitan dengan sistem koordinat kartesius, hubungannya dengan kuadran. Kenapa? Enggak, Bang. Cahaya. Oke. Hubungannya dengan kuadran. Kalau misalkan hubungannya dengan kuadran, berarti kita lihat di sini dulu. Ini adalah sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius itu kebagi dalam 4 kuadran. Ini namanya kuadran 1, kuadran itu adalah wilayah. Ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Oke. Di kuadran 1 itu adalah 0 sampai 90 derajat. Ini kuadran 1. 90 sampai 180 derajatnya adalah kuadran 2. 180 sampai 270 derajat ini adalah kuadran 3. 270 sampai 360 derajat itu adalah kuadran 4. Oke, gitu. Nah, sekarang di sini ada 4 sudut relasi, yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Yang harus kalian ingat bahwa dalam sistem koordinat kartesius dalam derajat itu putaran berlawanan arah jarum jam itu positif. Kalau searah dia negatif. Jadi kalau misalkan kita punya kuadran 1 nih, kalau kuadran 1 itu berarti 90 ke sini. Ini adalah putarannya searah jarum jam. Artinya kuadran 1 kita bisa menggunakan 90 derajat min theta. Jadi kalau misalkan ke sini dikurangi. Kalau misalkan berlawanan arah jarum jam berarti ditambah nantinya. Berarti kalau kuadran 2 apa? Kuadran 2 berarti bisa ke sini 90 derajat ditambah theta, atau dari 180 ke sana jadi 180 derajat min theta gitu. Itu kuadran 2. Kemudian kuadran 3-nya berarti tinggal nih ke sini. Berarti kuadran 3 apa? 180 derajat ditambah theta, atau ke sini 270 derajat dikurangi theta. Kuadran 4-nya dia ke sana. Berarti kuadran 4 itu adalah 270 derajat ditambah theta, atau 360 derajat dikurangi theta. Ini ke sini. Nah, ada tambahan di kuadran 1. Kalau misalkan kalian dapat di kuadran 1, kalau dapat theta aja, berarti artinya ini di kuadran 1. Kalau di kuadran 4 dapat negatif theta, kalau ketemu negatif theta hasil akhirnya, maka ini di kuadran 4 gitu. Nah, jadi kita bahas nih, theta terletak di kuadran 4, oke? Kita kerjakan, tetanya di kuadran 4 nih, kita mulai dari yang diketahui. Tetanya itu ada di kuadran 4. Berarti kalian bisa menuliskan, kalau kuadran 4 apa? Kuadran 4 kalian boleh menggunakan 270 tambah theta, atau 360 kurangi theta. Gitu. Misalkan kita pakai 270 ditambah tambah apa? Tambah, kalau di sini tambah theta, kalau di sini jangan tulis theta lagi karena theta sudah digunakan. Boleh kalian menggunakan tambah alfa, boleh tambah b, tambah c, terserah kalian. Yang penting jangan pakai theta lagi karena thetanya sudah dipakai di awal. Nih, ini di kuadran 4-nya, berarti kita pakai 270 tambah alfa. Kemudian
Baru ke soalnya. Theta dikurangi V kuadran berapa sih? Ini yang dimintanya. Ini soalnya sekarang. Soalnya adalah theta dikurangi V. Nih, soalnya itu adalah theta dikurangi V terletak di kuadran berapa? V itu dalam radian. Berarti kalau ditulis dalam V, biar cepat aja. Berarti kalau ditulis dalam derajat radian, ini sama artinya dengan 180 derajat. Ini sama artinya gitu. Ini radian, ini derajat. Berarti tinggal theta dikurangi V-nya 180 derajat. Sama dengan tetanya kita ganti. Karena tetanya kita pakai ini, ya udah berarti kita ganti 270 ditambah alfa dikurangi 180 derajat. Maka hasilnya ditambah alfa dikurangi 180. 90. Oke, berarti tinggal 270 dikurangi 180. 90 derajat ditambah alfa gitu. 90 derajat tambah alfa mana? Nih, 90 tambah berarti ke sana. Berarti masuknya di kuadran 2. Artinya dia di kuadran 2 gitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan soal ini kita ganti deh. Tetanya di kuadran tetanya masih di kuadran 4. Oke. Tetanya di kuadran 4. Pertanyaannya adalah tentukan letak dari V per 2 dikurangi theta misalkan. Gitu. Nah, berarti nanti tinggal gini aja. Di kuadran 4 pakai mohon maaf tadi tiba-tiba di handphonenya langsung otomatis jadi nggak tahu kenapa. Tapi kita bisa lanjutkan lagi. Nah, sekarang kalau misalkan yang dimintanya adalah tetanya masih di kuadran 4. Tetanya masih di kuadran 4. Pertanyaannya adalah tentukan letak dari V per 2 dikurangi theta. Maka nanti tinggal dituliskan saja kuadran 4-nya mau pakai yang mana. Misalkan tetanya di kuadran 4. Kita lihat lagi, balik lagi bahwa theta di kuadran 4 itu kita bisa menggunakan 270 tambah theta atau 360 dikurangi theta. Sekarang kita pakai yang 360 kurangi alfa aja. Ingat ya, kenapa sih ini alfa? Biar nggak sama dengan dia aja. Jadi kalau ini mau A boleh, mau B boleh, mau C boleh, terserah. Mau gamma boleh, beta juga boleh. Yang penting jangan sama dengan dia. Nah, sekarang kita pakai V per, dimintanya adalah V per 2 dikurangi theta, itu terletak di kuadran berapa? Berarti tinggal gini aja, V per 2 itu, V kan 180. Tinggal 180 dibagi 2. Berarti ini sama artinya dengan 90 derajat dikurangi theta. Ini yang dimintanya. Berarti sama dengan 90 derajat dikurangi tetanya kita pakai ini. Berarti jangan lupa kalau dikurangi dan tetanya lebih dari satu suku kayak gini, maka jangan lupa dikurangi pakai kurung dulu. 360 derajat dikurangi alfa. Berarti 90 derajat ini distributif masuk negatif. 360 derajat negatif kan negatif plus alfa. Gitu. Tulisannya kelihatan jelas nggak ya? Jelas. Jelas, Pak. 90 dikurangi 360 negatif 270 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang ini kuadran berapa? Ini nggak kelihatan, belum kelihatan kuadran berapanya. Kenapa? Karena kita punya negatif 270 di sini nggak ada yang sudut negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita punya sudut negatif, ubah dulu ke sudut positif. Gimana caranya? Tinggal ditambah 360 derajat si negatif 270-nya. Berarti negatif 270 ditambah 360. Hasilnya itu adalah positif 90 derajat. Jadi ini sama artinya dengan 90 derajat. Kemudian ditambah alfa. Ini kelihatan sekarang 90 tambah alfa. Kuadran berapa? Lihat lagi di sini. Ini 90. Kalau tambah ke kanan ke kiri? Kiri. Berarti ke kiri ke sini. Maka masuknya ke kuadran 2 lagi. Kebetulan ini sama. Nah, jadi sebenarnya cuma gini aja. Kalau misalkan jika theta terletak di kuadran berapa gitu, tentukan ini di kuadran berapa, tinggal dibuat ini aja. Gitu ya. Dan ini yang harus diingat bahwa ini bukan untuk dihafal. Jadi tinggal dilihat aja nih. Kalau kuadran 2 berarti tinggal 90 tambah atau 180 kurangi. Kuadran 3 180 tambah atau 270 kurangi. Kuadran 4 270 tambah atau 360 dikurangi. Tinggal gitu aja. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Oke.
Soal nomor 3. Tentukan cos 240 derajat. Oke, berarti kalau misalkan cos 240 berarti ini udah masuk ke sudut relasi antara 0 sampai 360 derajat. Makanya sama Bapak ini nggak dihapus. Oke, syaratnya kalau kita mau bisa menghitung nomor 3 nih, tentukan cos 240 derajat. Kalau syaratnya, kalau kita mau bisa menghitung dia cos 240 berarti kalian harus sudah hafal nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa antara 0 sampai 90 derajat. Kita tuliskan. Berarti misalkan kita punya sudutnya nih 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk sinnya, jadi nanti sin 0 berapa? 0, sin 30, 1/2, sin 45, 1/2 akar 2, sin 60, 1/2 akar 3, sin 90 adalah 1. Untuk cos tinggal dibalik aja dari 1 dulu. Dari sana 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kemudian untuk tangan itu adalah sin bagi cos. Ini bagi ini, 0 bagi 1, 0. Ini 1/akar 3 atau bisa ditulis 1/3 akar 3. Ini setelah dirasionalkan. Kemudian tangan 45 adalah 1, tangan 60 itu adalah akar 3, kemudian tangan 90 itu tata definisi atau tata hingga. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan cos 240. Nah, ini syarat pertamanya adalah ini. Kalian harus hafal perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa antara 0 sampai 90. Kenapa? Ada yang komen katanya ada live buat yang kuliah apa tentang teori simpling sama statistika. Kalau misalkan boleh aja, asal materinya yang spesifik dulu, mau dibahas apa, kita coba nanti kita bahas. Siap. Leo Group siapa ya? Oke, lanjut. Berarti ini yang syarat pertama. Yang kedua apa? Nah, sudut istimewa, sudut relasi yang kita gunakan ada 4 kan? 90, 180, 270, dan 360. Nah, yang harus kalian ingat bahwa ini kata kuncinya. Kata kuncinya itu keywordnya itu tinggal 90 derajat dan 270 derajat dia akan berubah. Berubah jadi apa? Misalkan soalnya sin, dia akan berubah menjadi cos, soal cos akan berubah menjadi sin. Yang kedua, soal tangan itu akan berubah menjadi kotangan, soal kotangan akan berubah menjadi tangan. Yang ketiga, soal sin, apalagi? Sekan akan berubah menjadi kosekan, kosekan akan berubah menjadi sekan. Nah, yang kedua, kalau kita pakai sudut relasinya 180 dan 360 ini tetap. Oke. Tetap tuh gimana? Ya soal sin tetap sin, soal cos tetap cos, dan seterusnya. Kita bahas yang ini. Nih lihat. Cos 240 derajat. Berarti tinggal ditulis aja. Cos, nih lihat. Sudut relasinya mau berapa? Nih 240 derajat di mana? Sampai sini, dari sini sampai sini 90. Dari sini 90 sampai 180 di sini. 180 sampai 270 di sini. Berarti 240 itu ada di sini, ada di kuadran 3. Berarti ini lihat, ingat, ini di kuadran 3. Oke, kuadran 3 berarti kalian bisa pakai 180 tambah atau 270 dikurangi. Misalkan dulunya kita kerjakan. Kita pakai 180 derajat ditambah berapa? Biar jadi 240. Maka ditambah 60 derajat, gitu ya. Jadi bukan ditulisnya 240 dikurangi 180, enggak. Kita pakai sesuai dengan sudut relasinya. 180 tambah berapa? Biar jadi 240, yaitu 60. Nah, sekarang lihat. Sekarang lihat di sini 240 kuadran berapa? 240 di sini tadi kuadran 3. Oh iya lupa. Untuk tanda positif negatif di sini di kuadran 1 semuanya positif. Sin, cos, tangan, kosekan, sekan, dan kotangan. Untuk sekan, kosekan, dan kotangan nanti kita bahas lagi. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada yang ngasih gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Di kuadran 2 itu adalah sinnya yang positif dan kosekannya yang positif. Ini tangan, ini cos. Bapak sering bilangnya adalah sin tan cos gitu. Ini yang positifnya sin, ini yang positifnya tangan, ini yang positifnya cos. Tapi jangan lupa dengan kebalikannya. Tangan itu dengan kotangannya yang positif, cos itu sama si sekan yang positif. Maksudnya apa?
kalau kita lihat di kuadran 2, yang positif adalah sin dan kosekan. Jadi kalau ditanya tangan di sini negatif, berarti cos di sini negatif juga. Kemudian sekan di sini negatif juga. Intinya yang positif cuma 2, yaitu sin dan kosekan. Kita balik lagi. 240 itu ada di kuadran 3. 240 ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, maka yang positif adalah tangan dan kotangan. Sementara yang ditanyanya itu adalah cos. Berarti 240 di kuadran 3, nilai cosnya negatif. Sekarang kita lihat di sini ya. 180 berubah tetap. Lihat di sini. Kita punya 90, 270, 180 dan 360. Ini 180. Oh, tetap. Tetap itu apa? Soalnya adalah cos. Kalian tulis lagi, cos lagi. Kemudian ambil sudut yang terakhirnya 60 derajat. Gitu. Jadi tinggal dilihat aja. Sama dengan negatif cos 60 nih. Cos 60 derajat. Nih. Berarti ini 1/2. Maka ini adalah jawabannya. Oke. Nah sekarang tadi kan dikatakan bahwa 240 kuadran 3 itu bisa pakai 180 tambah atau 270 kurangi. Maka kita tulis sekarang. Berarti cos 240 pun bisa ditulis menjadi cos 270 derajat dikurangi berapa? Biar jadi 240. Dikurangi 30 derajat. Nah sekarang sama kayak tadi. Kita tentukan dulu positif negatifnya nih. Ini di kuadran, ini di kuadran 3. Di kuadran 3 nilai cos itu negatif. Karena tangan dan kotangan yang positifnya. Berarti kalian tulisnya adalah negatif dulu. Kemudian sudut relasi yang kita pakai adalah 270. Ini 270 berubah. Soalnya adalah cos. Lihat di sini, cos berubah jadi apa? Sin. Jadi sin. Maka ini diganti dengan negatif sin. Kenapa sin? Karena 270 merubah cos menjadi sin sesuai dengan aturan ini. Ambil sudut belakangnya 30 derajat. Bapak, kenapa minnya nggak ikut? Oke. Nah, kalian jangan pusing karena yang dipakai itu adalah angkanya, sudut belakangnya aja. Ini 60 derajat, ini 30 derajat. Jadi mau ditambah mau dikurang itu tidak mempengaruhi sudut yang ada dipakai di sini. Ini negatif ini bukan berasal dari dia. Ya. Negatif ini berasal dari 240 kuadran 3 nilai cosnya negatif. Sekali lagi, ini tambah mau dikurangi itu tidak mempengaruhi apa-apa. Angka belakangnya yang diambil. Maka sama dengan negatif sin 30 nih. Sin 30 nih. Setengah. Maka hasilnya tetap sama dengan cara mau pakai 180 tambah mau 270 dikurangi itu hasilnya tetap sama, yaitu sama-sama negatif setengah. Ya. Nah, kita coba ganti. Gimana kalau misalkan yang dimintanya adalah tentukan sin dari 180 derajat ditambah alfa. Misalkan ini yang dimintanya. Tentukan hasil dari, karena mungkin nanti yang ditanyanya bukan angka aja. Bukan cuma 240, nggak gitu. Tapi dimintanya bentuknya kayak gini. Oke. Nah, kalau kayak gini gimana? Maka nanti sama dengan 180 tambah alfa. Berarti nanti kalau tulis gini. 180 tambah, lihat di sini. 180 tambah ke sini berarti masuknya. Berarti ini masuk ke kuadran 3. Dia ada di kuadran 3. Kalau di kuadran 3, nilai sinnya positif negatif? Negatif. Maka negatif gitu. Kemudian, sudut relasi yang kita pakai adalah 180 derajat. 180 derajat berubah tetap? Tetap. Mana di sini? 180 dan 360 masih kelihatan nih? Bisa. Nah, guys. 180 dan 360 itu tetap. Berarti karena ini adalah soal sin, berarti kita tulis sin lagi. Sin apa? Ambil sudut belakangnya, alfa. Nah, jadi sin 180 tambah alfa itu sama artinya dengan negatif sin alfa, gitu. Karena nanti mungkin aja yang ditanya bukan gini doang, gitu, tapi bisa kayak gini. Ganti deh. Gimana kalau misalkan dimintanya adalah tangan, maunya berapa ini? 90. 90 Plus. ditambah alfa. Kita coba balik. Ini aja. Misalkan alfa dikurangi 90 derajat, gitu. Nah, kalau ketemu yang kayak gini gimana? Jangan lupa bahwa sudut relasi ditempatkan di depan biar lebih mudah. Berarti jadinya apa? Ini menjadi tangan negatif 90 derajat. Jangan lupa negatif itu punya si min 90, punya 90 bukan punya si alfa. Jadi min 90 derajat ini positif ditambah alfa gitu. Nah, ketemulah sudut negatif lagi kayak tadi.
Kalau ketemu sudut negatif, biar jadi positif, tinggal ditambah 360 derajat. Berarti sama aja dengan tangan. Negatif 90 tambah 360. Berarti 270 derajat ditambah alfa. Tinggal sekarang lihat tangan 270 ditambah alfa itu apa? 270 tambah alfa. Ini 270 tambah, berarti masuknya ke sini karena ditambah. Berarti ini kuadran 4. Oke, di kuadran 4. Kemudian tangan di kuadran 4 positif negatif di sini. Negatif. Kenapa negatif? Karena cos dan sekan yang positifnya. Kemudian 270 berubah tetap? Berubah. Lihat di situ, tangan berubah jadi apa? Kotangan. Jadi kotangan. Kotangan apa? Alfa. Tinggal sudutnya kita ambil. Ini adalah hasilnya. Gitu. Nah, oke. Apa soalnya itu? Oke, berarti itu udah masuk ke perbandingan trigonometri. Oke, yang ini udah clear ya? Udah. Oke. Ngerti gak guys? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum masuk ke perbandingan trigonometrinya? 15 soal ini, paket soal ini berarti ada 2 paket. Jadi nanti kita bahas, selesaikan sampai 15. Udah itu kita bahas ulang lagi soal dengan paket yang berbeda, tetapi sama dari awal sampai akhir juga. Gitu. Jadi ada 30 nantinya. Sudah jelas katanya Pak. Oke, sip. Ini masih awalan ya. Dianggapnya masih gampang. Oke. Semangat guys. Coba udah aja. Nah. Ini sampai ujung. Coba. Nah, bisa. Oke. Kemudian kita ngomongin masalah perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu ada 6. Yang pertama adalah sin, kedua cos, kemudian tangen, kemudian kosekan, sekan, dan kotangen. Gitu. Gak usah dicas, paling juga nanti keluar sendiri. Oke, kita punya, jadi jangan lupa perbandingan trigonometri itu berlakunya pada segitiga siku-siku. Tapi perbandingannya ya, bukan aturan sinus kosinus, beda lagi. Pokoknya perbandingan trigonometri itu pada segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-sikunya. Nah, nanti ada hubungannya dengan depan samping miring. Tapi jangan lupa bahwa depan samping miring itu ditentukannya itu oleh sudutnya, bukan ditentukan oleh bentuknya. Nah, yang harus diingat bahwa kalau misalkan depannya yang mana, kita belum bisa menentukan. Karena si alfanya, si tetanya, kita belum tahu di mana posisinya. Misalkan ini adalah si tetanya, si sudutnya ini. Maka yang pertama itu adalah depan. Depan itu adalah artinya apa? Artinya depan sudutnya. Sudut yang kita pakainya. Berarti ini itu adalah depan. Kemudian yang kedua itu adalah miring. Miring itu adalah depan sudut siku-siku. Oke. Depan sudut siku-siku, berarti ini adalah siku-sikunya, maka ini adalah miringnya. Maka sisanya adalah si samping gitu. Jadi kita harus bisa menentukan ini dulu. Depan, samping, miring. Kita coba ganti. Ini siku-sikunya di sini. Kemudian kemudian tetanya di sini misalkan. Maka depannya yang mana? Depannya adalah depan sudutnya. Karena sudutnya di sini, maka ini adalah depannya. Kemudian depan sudut siku-siku ini namanya miring, maka ini adalah si sampingnya gitu. Jadi miring itu, istilah miring itu belum tentu garisnya itu akan miring. Mungkin aja horizontal juga bisa. Gitu. Pokoknya intinya depan itu depan tetanya, miring itu depan sudut siku-sikunya, kemudian sisanya adalah si samping. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, perihal depan samping miringnya. Yang kedua itu adalah tentang perbandingan trigonometrinya. Nih, sin theta itu adalah depan per miring, demi. Kemudian cos theta itu adalah samping per miring. Kemudian tangen theta itu adalah depan per samping, desa. Demi sami desa. Terus kebalikan dari sin theta itu namanya kosekan. Berarti kosekan theta itu adalah miring per depan. Berarti 1 per sin kosekan itu. Kemudian sekan theta itu adalah miring per samping. Kemudian kotangen theta itu adalah
samping per depan. Jadi tinggal dilihat aja. Nanti tinggal dilihat miringnya berapa, depannya berapa, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, ini adalah yang kedua. Yang ketiga itu adalah tentang triple Pitagoras dan teorema Pitagoras. Jadi, kalau misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku, maka ketika kita punya di sininya, misalkan segitiga siku-siku, tetanya di sini, kemudian di sini 3, di sini 4, maka nanti pertanyaannya tentukan miringnya. Kita pakai variabel dulu, misalkan ini namanya A, ini namanya B, ini namanya C. Nah, berlaku teorema. Berapa persen lagi? Udah 1. Nanti kita live lagi. Oke, nanti kita jadwalin lagi. Paling telat live-nya besok kita udah live lagi. Gitu. Tadinya mau malam, cuman setelah ini bahwa mau berangkat dulu ke Tasik, PP Tasik, baru kayaknya nggak akan keburu kalau buat live nanti malam. Jadi kemungkinan besok pagi jam 10 juga dalam waktu yang sama kita live lagi. Teorema Pitagoras apa? Berlaku bahwa sisi miring adalah sisi terpanjang. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau misalkan kita mau nyari sisi miring, pasti di sini ditambah. Atau boleh juga bisa menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu. Tapi kalau misalnya ditanyanya sisi penyiku itu mau depan, mau samping, atau samping mau depan, sama aja. Ketika yang dimintanya adalah depan atau samping, maka misalkan A nih, akar dari pasti dikurangi, bukan ditambah lagi. Jadi C kuadrat miring kuadrat dikurangi B kuadrat. Nyari B, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Tinggal gitu aja. Pokoknya kalau ditanya miring ditambah, ditanya depan atau samping berarti dikurangi. Gitu. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan kita punya, ini adalah segitiga siku-siku, ini adalah tetanya, kemudian di sini 3, di sini 4, berarti ditanyanya adalah depan. Depan itu bukan miring. Karena ditanya depan, maka dia akan dikurangi. Berarti akar dari tinggal 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, berarti sama dengan 16 dikurangi 9, 7 gitu. Jangan 3 kuadrat kurangi 4 kuadrat, karena 4 itu lebih besar, karena sisi miring adalah sisi terpanjang gitu. Contoh lain, kalau kita punya gini misalkan di sini 3, di sini 4, maka ini miring nih. Maka miring berarti tinggal 3 kuadrat ditambah, karena tanya sisi miring. Sisi miring kan nih di hadapan siku-siku ditambah 4 kuadrat, berarti sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar 25 itu adalah 5. Maka sisi miringnya adalah 5 gitu. Oke, gitu ya. Kemudian selain teorema Pitagoras juga, nanti kita punya triple Pitagoras. Tapi kayaknya nggak akan keburu deh. Berarti nanti kita ulang lagi deh kayaknya di sini.